Menjadikan langit dan bumi beserta segala isinya. Kiranya turun atas kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menaungi dan memberkati ibadah syukur ulang tahun Komisi Wanita yang ke-38 pada hari ini. Amin. Mari kita datang menyembah Tuhan. Jemaat sekalian, kita mau bangkit berdiri, kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Kunaikan syukur padamu Yesus. Biarlah setiap kita sungguh-sungguh bersyukur. Tuhan berikan banyak anugerah buat saudara-saudara. Kami menaikkan syukur kami kepada Engkau, karena Engkau Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sungguh nyata dan menyatakan kasih kuasa-Nya bagi kami semua. Kami melihat segala sesuatu terjadi bukan karena kami, tetapi karena Tuhan. Tuhan, Engkau nyata bagi kami. Karena itu ya Tuhan, kami mau mohon pengampunan atas segala dosa kami. Kami seringkali kurang percaya kepada Tuhan. Kami sering khawatir, kami sering takut ketika kami menghadapi segala sesuatu yang terjadi. Khususnya kami mengalami beberapa hari kemarin akan hujan yang besar di kota ini. Tapi hari ini kami boleh diingatkan Tuhan. Kami harus tetap percaya penuh kepada Tuhan yang mengasihi kami dan akan menyatakan kasih kuasa-Mu.
Karena itu ya Tuhan, kami mohon pengampunan atas segala kesalahan kami. Dan kami menyerahkan ibadah ini, ibadah syukur ulang tahun Komisi Wanita-mu ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang pimpin, Tuhan yang dimuliakan, Tuhan yang dibesarkan, Tuhan yang ditinggikan. Dan setiap kami semakin kecil, kami semakin rapuh, dan tapi kami melihat kuasa-Mu yang semakin hebat. Terima kasih Bapa, kami berdoa bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Sungguh rahmat Tuhan dalam hidup kita tidak terkira. Saya tidak membayangkan hidup kita tanpa rahmat Tuhan. Kita rapuh, kita lemah, kita mudah sekali patah, tetapi bersyukur kalau Komisi Wanita juga bisa ada sampai hari ini di 38 tahun, semua karena rahmat Tuhan yang sangat indah buat setiap kita. Mari saudara sekalian, kita pujikan bersama rahmat Yesus yang indah. memuji rahmat Tuhan dalam kehidupan kita. Mari saudara, kita akan membaca
Alkitab bersama-sama dari Mazmur 103 ayat 1 sampai 4. Mazmur 103 ayat 1 sampai 4. Kita akan bergantian. Mazmur 103 ayat 1 sampai 4. Saya akan bacakan ayat 1, lalu saudara sekalian ayat 2 dan seterusnya sampai yang keempat. Kita bergantian. Mazmur 103 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memperoleh engkau dengan kasih setia dan rahmat. Amin. Saudara, biarlah kita memuji Tuhan, jiwa kita terus memuji Tuhan karena rahmat Tuhan yang sangat besar dalam hidup kita. Dia sudah mati untuk kita. Saudaraku yang terkasih, biarlah kita semua dihiburkan, terus dikuatkan karena ada anugerah Tuhan yang terus membuat kita bersyukur kepada Tuhan. Pada suara Komisi Wanita akan menyampaikan satu ucapan syukur yang sangat besar kepada Tuhan lewat puji-pujian. Yesus
Biarlah pujian ini boleh menjadi pujian kita semua, bahwa kita selalu bersyukur karena rancangan Tuhan selalu indah. Walaupun melewati banyak liku-liku yang tidak enak, kadang melalui kesulitan-kesulitan, tetapi tetap ujungnya rancangan Tuhan yang indah. Amin. Biarlah setiap kita boleh disegarkan oleh firman Tuhan dengan kepuasan yang hanya ada dari firman-Nya. Biarlah Tuhan yang menuntun tangan kita supaya kita dapat terbuka hatinya untuk diisi oleh firman Tuhan dan kita puas dengan Tuhan. Tuhan, tuntun tanganku. Mari kita akan nyanyikan pujian ini. Siapkan hati untuk mendengar firman. Jangan tinggalkan.
Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya, senang bahagia kita boleh berkumpul di rumah Tuhan dan menyaksikan kebaikan Tuhan. Karena ulang tahun Komisi Wanita pada hari ini, kita mau memberikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita beri tepuk tangan. Kita akan berdoa sama-sama sebelum kita mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami memuji dan bersyukur kepada-Mu Tuhan. Hari ini anugerah Tuhan dicurahkan, dinyatakan kepada setiap kami, sehingga setiap pribadi lepas pribadi boleh mengalami jamahan Tuhan. Karena pertolongan Tuhan, tuntunan Tuhan begitu indah dan begitu luar biasa kepada setiap kami. Kami boleh ada di tempat ini, itu karena anugerah Tuhan. Kami tinggikan Tuhan karena kebaikan Tuhan, sehingga memelihara, memimpin, menyertai Komisi Wanita tahun yang luar biasa ini. Biarlah anugerah Tuhan terus-menerus memimpin kami dan menuntun kaum wanita setiap kepengurusan boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang terus membangun pertumbuhan iman mereka ke arah Kristus dan berbuah menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Pada hari ini kami siap membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kuasai kami, sertai kami, dan pimpin hamba-Mu untuk berbicara atas ini dalam anugerah Tuhan. Dengan demikian, hanya Tuhan Yesuslah yang diagungkan dan dimuliakan melalui renungan firman Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Demikian kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara kasih Tuhan, kaum wanita yang berbahagia, hari ini kita akan merenungkan di tema ulang tahun Komisi Wanita, hidup berkenan kepada Allah. Hidup yang berkenan kepada Allah. Saya mengundang Bapak Ibu mengucapkan kembali kata-kata ini ya. 1, 2, 3. Hidup yang berkenan kepada Allah. Ya, sekali lagi ya. Hidup yang berkenan kepada Allah. Sebetulnya apa maksud arti daripada tema ini? Kalau kita mau menjadi wanita-wanita Kristen, pria-pria Kristen, jemaat Tuhan dan hamba-hamba Tuhan yang dikenal oleh Tuhan, berarti kita harus melihat kata yang pertama, yaitu apa? Hidup. Kalau kita hidup, berarti kita otomatis bisa berkenan kepada Tuhan. Tapi kalau kita mati secara rohani, mungkinkah kita dapat berkenan kepada Tuhan? Tidak mungkin ya. Jadi Bapak Ibu, pada hari ini kita harus ingat baik-baik, melalui tema ini kita akan diarahkan menjadi seseorang yang memiliki hidup di dalam Tuhan. Sebab di luar Tuhan kita tidak memiliki hidup. Dan hidup di dalam Tuhan, saudara dan saya adalah orang-orang yang akan dikenang Tuhan. Mari kita baca ayat Alkitab hari ini. Ya. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bapa yang mengutus aku selalu bersama-sama dengan aku. Dia tidak pernah meninggalkan aku, karena aku selalu melakukan apa yang menyenangkan hatinya. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi. Di dalam percakapan ini Tuhan mendalamkan satu kebenaran demi kebenaran, supaya orang Farisi dan orang-orang Yahudi kebuka pikiran mereka, supaya mereka menjadi manusia-manusia yang hidup di dalam anugerah Tuhan, manusia-manusia yang hidup berkenan kepada Tuhan. Karena secara fisik dia sering ada di rumah-rumah ibadah, berdoa, membuka Alkitab, mendengar kata-kata firman Tuhan. Tetapi ada yang menghalangi mereka, yaitu apa? DOSA,
Oleh sebab itu, apa yang menjadi prioritas hidup kita? Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, kaum wanita, di hari ulang tahun ini biarlah kita ingat bagaimana kita mau menjadi wanita-wanita yang dikenal, jemaat-jemaat yang dikenal oleh Tuhan, tapi kita tidak punya prioritas hidup. Kita sudah ada di gereja, kita sudah ada di rumah Tuhan, kita sudah rajin datang ke rumah Tuhan, tapi kita tidak mempunyai prioritas. Nah, prioritas hidup kita adalah prioritas yang harusnya ditujukan kepada Tuhan sumber hidup yang membuat saudara dan saya memiliki hidup. Lalu sebab itu, betapa banyak orang-orang yang hadir di dalam rumah ibadah masih garuk-garuk kepala. Apa ya yang menjadi prioritas hidupku? Apa yang menjadi utama di dalam hidupku? Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, kita harus ingat bahwa hidup kita itu memiliki prioritas-prioritas hidup. Misalnya di dalam keluarga, bagaimana hubungan suami istri kita, bagaimana hubungan dengan orang tua, bagaimana dengan orang tua dengan anak-anak, dengan pekerjaan. Ada orang memprioritaskan buka toko, pekerjaan, sampai dia lupa kebaktian, sampai dia lupa untuk berdoa, sampai dia lupa membaca Alkitab. Dia lebih banyak menghabiskan waktunya kerja, tapi meninggalkan relasi dia dengan Tuhan. Bagaimana dengan rumah? Kita utamakan hidup kita dengan hobi kita, kesukaan kita, sehingga dengan kebiasaan-kebiasaan yang menyenangkan diri kita, akhirnya kita lupa ada satu pribadi yang harus disenangkan. Tapi kita lebih menyenangkan kepuasan kita berenang misalnya, atau kita bermain basket, atau ibu-ibu senang belanja ke mall, nonton sinetron, ketimbang mendengarkan membaca Alkitab. Atau kita mau merawat tubuh kita, atau kita mengutamakan segala hal yang sifatnya mindset kita. Akhirnya kita melupakan apa yang penting di dalam spiritual kita, jiwa kita, yang harus diisi dengan hidup yang bersumber dari Tuhan. Kita kembali di dalam Injil Yohanes tadi, saudara. Siapakah sebetulnya orang Farisi yang menjadi pembicaraan Tuhan Yesus, dan Tuhan menanamkan kebenaran yang sejati di dalam diri mereka dan juga beberapa orang Yahudi. Nah, orang-orang kaum Farisi ini adalah orang-orang yang di dalam artinya adalah orang-orang yang terpisah. Dia memisahkan keadaan dia, diri dia dari lingkungan di mana orang-orang yang dalam waktu menyembah Tuhan. Orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen, orang-orang bukan Baptisan, adalah orang-orang yang datang kepada Tuhan untuk menyembah, tapi dia memisahkan diri. Mereka akan pikir, kamu tidak selevel dengan aku, kamu tidak serohani dengan aku, kamu tidak sebaik dengan aku. Aku adalah lebih baik daripada diri kamu. Akhirnya orang-orang Farisi ini mengatakan, aku lebih baik, aku lebih hebat, aku lebih pintar, aku lebih rohani. Nah saudara, akhirnya apa yang terjadi? Mereka orang Farisi akan menjadi seseorang pribadi yang gagal paham tentang apa yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam diri dia. Dan di ayat yang ke-21, saudara, mari kita melihat bahwa orang-orang Farisi kenapa disebut gagal paham. Saya memberitahukan di ayat 21, yaitu mereka berusaha mencari Yesus, datang ke rumah Tuhan, datang ke sinagoge, tapi tidak menemukan dia. Ada Tuhan Yesus sedang membaca Alkitab, sedang membaca kitab suci, sedang membaca Taurat,
Tapi dia tidak menemukannya. Mengapa? Karena ada balok di matanya yang menutupi. Karena sebab itulah dia tidak mengerti kebenaran yang sejati. Dia tidak memahami sesungguhnya Tuhan ada di gereja, ada di rumahnya, ada di rumah bapaknya. Tapi dia tidak menemukannya. Karena apa? Terhalang oleh dosanya. Sebab itu Bapak Ibu, kita jangan menjadi seorang yang salah paham. Contohnya adalah seperti ini ya, saya kasih ilustrasi. Polisi di sini adalah gambaran seseorang penegak hukum. Bila mana Bapak Ibu melihat kesalahan seorang polisi, satu saja, lalu kita mengatakan, wah semua polisi tidak baik, aku tidak berkenan, aku tidak mau percaya dengan polisi. Walaupun ada satu oknum saja yang salah. Itu juga ketika Bapak Ibu menggunakan aplikasi Gojek, ya, tentu kita mengatakan, wah, Gojek yang ini baik sekali, Gojek yang ini baik sekali. Tapi satu waktu ada Gojek yang lain menyakiti kita, melayani dengan kasar sekali. Lalu kita mengatakan, sudah Gojek tidak baik, lebih baik saya datang ke aplikasi yang lain, ke GoCar misalnya, atau ke Maxim. Nah, orang-orang yang sekarang paham tentang apa yang ada di depan dia adalah orang-orang yang sama apa yang dilihat oleh siapa? Orang Indonesia dan orang Yahudi. Karena mereka melihat bahwa satu apa yang dia lihat itu tidak baik, semuanya tidak baik. Apa yang dia lakukan itu yang terbaik. Nah, tapi ketika orang itu melakukan sesuatu yang tidak baik, mereka mengatakan semuanya tidak baik. Maka disebut dia menjadi orang polisi yang terpisah, memisahkan diri dengan lingkungan yang ada. Dan sebab itulah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kesalahpahaman ini di ayat yang ke-24 dikatakan orang Yahudi sulit menerima dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Orang yang salah paham akan menjadi orang yang sulit menerima siapa kebenaran, siapa sumber kehidupan. Sama saja ketika Bapak Ibu melihat seseorang yang salah dengan kesalahpahaman, maka Bapak Ibu tidak akan bisa menerima orang itu sampai orang itu pun melakukan yang baik kepada Bapak Ibu. Tetap Bapak Ibu tidak akan bisa menerimanya karena kesalahpahaman tersebut. Lalu yang kedua, Tuhan sedang menuntun mereka supaya suatu hari kelak mereka akan percaya dan menerima Tuhan Yesus. Lalu juga kita melihat selanjutnya bahwa Tuhan Yesus itu ingin memahami bahwa mereka ini adalah orang-orang yang harusnya mengerti siapa Tuhan yang ingin melakukan kehendak Bapaknya. Karena dia datang dari tempat yang mulia supaya mereka tidak salah paham dan tidak menyamakan dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Supaya mereka melihat apa yang dikerjakan Tuhan Yesus adalah untuk kehendak Bapa di surga. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, saya kasih ilustrasi lagi supaya kesalahpahaman ini sering terjadi dan gagal paham ini terjadi. Mungkin saudara melihat pengalaman seperti ini, ya, seorang polisi sedang menilang seorang pengendara motor. Coba ada berapa polisi di sini? Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara, coba dilihat ada berapa polisi? Nah, ada berapa? Tiga berdua. Oke. Nanti hadiahnya ambil ya di kantor ya. Ada tiga, ya. Nah, yang pertama, polisi yang pertama katakan Bapak salah.
Bapak ditilang, didenda. Lalu pengendara motor ini mengatakan, betul, saya salah, maaf ya, saya tadi kelupaan bawa SIM karena buru-buru. Tapi saya nggak punya uang untuk bayar denda. Saudara, polisi yang kedua katakan, nah, saya ada di sini, mau nolong Bapak sampai tuntas bayar semua dana tilang. Tapi yang terjadi sebelahnya itu siapa? Satu polisi yang nyempil, dia gagal paham. Yang salah pengendara motor, masa yang melunasin Pak polisi. Nah, saudara dikasih Tuhan, situasi seperti inilah yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang Farisi. Dia tidak paham tentang apa menjadi kehendak Bapa di surga. Yang berdosa adalah orang-orang yang ada di sekitar mereka. Mengapa Allah memberikan putranya yang tunggal datang ke dalam dunia untuk menebus dosa-dosa manusia? Gagal paham ini terjadi oleh karena DOSA. Betapa banyak orang di dalam gereja tidak paham akan kasih Tuhan, anugerah Tuhan, sehingga apa yang Tuhan Yesus perbuat itu sama sekali dia tidak paham dan tidak mengerti dan tidak iman. Sehingga dia datang beribadah, berdoa, baca Alkitab, yang merasa enjoy dengan pergi dan pulang ke gereja. Tetapi dia gagal paham tentang siapa Tuhan Yesus sesungguhnya. Nah, oleh sebab itulah Tuhan katakan supaya setiap kita menjadi anak-anak Tuhan yang tahu bahwa siapakah Kristus itu sesungguhnya. Yesus sesungguhnya adalah Kristus yang hadir di tengah dunia untuk menyatakan keselamatan. Ya, jadi bersyukur pada hari ini tema yang diberikan oleh Misi Wanita di dalam Yohanes 8 ayat 29 mengajak kita supaya kita adalah orang-orang yang tahu, paham, mengerti bahwa Yesus datang untuk aku, untuk melepaskan aku dari dosa. Lalu yang kedua, saudara, dikatakan setiap orang menjadi percaya lalu diselamatkan. Dengan demikian setiap Bapak Ibu, saudara dan saya menjadi percaya dan diselamatkan, dapat jaminan hidup yang kekal. Biarlah ini menjadi satu pegangan hidupan kita. Tuhan mau tidak hanya orang-orang Israel yang terhilang itu kembali dan ditemukan, tetapi termasuk orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi yang gagal paham ini juga kembali juga kepada Tuhan. Jangan kita pun juga ada di tengah-tengah mereka sebagai orang Israel yang terhilang, ataupun kita juga orang yang gagal paham seperti orang Farisi dan Yahudi. Sebab itu, saudara, supaya dengan demikian kita harus memiliki kepercayaan sebagai orang yang dikenal oleh Allah. Sebab itulah di ayat yang terus kita baca, supaya kita menjadi wanita-wanita, pria-pria, jemaat-jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang dikenal oleh Allah. Karena kita tahu siapa yang kita percaya, karena kita tahu siapa yang kita imani, dan siapa yang memberikan jaminan hidup yang kekal. Dan oleh sebab itulah kita sangat bersyukur kalau hari ini selaku jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini, di hari ulang tahun Komisi Wanita, kita harus ingat, harus memiliki kepercayaan yang teguh, yang kuat di dalam Kristus Tuhan. Mengapa saya katakan demikian? Kita dengan air hujan yang begitu deras saja, begitu takut dan begitu takut bocor lah, takut banjir lah, takut inilah dan takut itulah. Bagaimana dengan iman kita yang mudah goyah, yang mudah kecewa, yang mudah takut, yang mudah khawatir? Biarlah iman kita semakin kuat dan kokoh di dalam Tuhan. Kita mengajak suami, istri, anak-anak
orang tua datang kepada Tuhan, membawa mereka kepada Tuhan. Karena inilah yang menjadi harapan kita, supaya mereka tetap teguh dan percaya kepada Kristus. Lalu Allah telah mengutus Tuhan Yesus untuk memberikan jalan keluar, supaya mereka yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lalu juga Allah ingin menjadikan saudara dan saya memiliki kekuatan ketika melewati masa-masa yang susah, masa-masa yang sulit. Karena hidup ini adalah hidup di dalam kesempatan. Kalau kita memiliki kekuatan dari sumber kekuatan, maka kita akan melewati persoalan itu dengan baik. Dengan demikian Bapak Ibu, kita harus memiliki kepercayaan yang kuat dan teguh bersama dengan Tuhan. Lalu yang terakhir, saya memberikan satu spot. Tulisannya adalah seperti ini. Ya. Ada yang kebaca nggak ya? Tulisannya bisa baca nggak? Ya, coba dibaca ya. 1, 2, 3. Ketika kebanyakan atau pada umumnya wanita ingin cantik secara lahiriah, tetapi wanita-wanita Kristen, wanita-wanita GPMRI adalah wanita-wanita ingin kuat, mandiri, dan teguh dan tegak dalam menghadapi apapun. Dan saya ingin menciptakan satu kalimat seperti ini, ya, tolong dibaca. 1, 2, 3. Inilah wanita yang mandiri, yang tahu bahwa kita tidak bergantung kepada si A, si B, si D, tapi kita menjadi wanita-wanita yang kuat ketika menghadapi kesulitan. Kita nangis, oke, kita minta dipeluk, oke, tetapi kita tahu bahwa kita memiliki Tuhan, dan iman kita yang mendorong kita untuk menjadi wanita atau jemaat-jemaat yang kuat, tegar dalam melewati kesulitan demi kesulitan. Tuhan memberkati kita. Biarlah hari ulang tahun Komisi Wanita pada hari ini sungguh-sungguh membawa berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdiri, kita mau berdoa, ya. Biarlah setiap wanita dengan sikap berdoa mengangkat hatinya kepada Tuhan. Seberapa jauh engkau mau dikenal oleh Tuhan? Seberapa lama engkau memiliki hidup yang dikenal oleh Tuhan? Apakah selama ini kehidupan rohanimu begitu lemah dan membuat engkau tidak dikenal oleh Tuhan? Pada hari ini, biarlah hati kita hanya tertuju kepada Tuhan, mau percaya kepada Tuhan, mau menerima Tuhan Yesus selaku Tuhan dan Juru Selamat, dan tidak gagal paham seperti orang-orang Farisi yang menganggap dirinya lebih baik dan lebih benar daripada yang lain, sehingga inilah yang membuat dia sulit menerima Tuhan selaku Juru Selamat. Biarlah pada hari ini, hari yang indah, di momen ulang tahun Komisi Wanita, kita satukan hati kita untuk memiliki hidup yang dikenal oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Kami memuji dan bersyukur padamu Tuhan. Hari ini kami boleh memiliki hidup untuk dituntun kepada satu kebenaran di dalam Tuhan. Jangan biarkan kami menjadi seseorang yang gagal paham seperti orang Yahudi dan orang-orang Farisi yang ada di dalam rumah ibadah tapi tidak berjumpa dengan Tuhan. Oleh karena dosa lah
yang menghambatnya. Jangan biarkan kami hidup di dalam gelimbang dosa sehingga kami tidak mengerti dan tidak paham tentang apa yang menjadi keinginan hati Bapa terhadap diri kami. Ya Tuhan, tolonglah dan pimpinlah setiap kami supaya kami menjadi jemaat-jemaat, menjadi kaum wanita dan murid-murid Tuhan yang sungguh-sungguh hidup berkenan kepada Tuhan. Kami memuji Engkau, syukur dan memuliakan Tuhan. Dan pada hari ini kami naikkan puji dan syukur karena anugerah Tuhan begitu besar kepada Komisi Wanita, menjadi wanita yang mau dikenang oleh Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Saudaraku yang terkasih, biarlah kita boleh menjadi wanita-wanita dan juga kaum pria yang berkenan di hati Tuhan. Saudaraku, berkenan di hati Tuhan bukan kita kelihatan hebat, bisa melakukan ini dan itu. Tetapi berkenan di hati Tuhan artinya bahwa hati kita dipenuhi oleh Tuhan, mengalami perjumpaan secara pribadi kepada Tuhan dan diisi penuh seperti piala yang diisi oleh Tuhan. Biarlah hati kita mau kita persembahkan kepada Tuhan dan Tuhan mengisi piala hati kita. Penuhilah pialaku Tuhan. Tuhan
Komisi Wanita yang ke-38. Kita akan awali dengan pembacaan sejarah Komisi Wanita. Kami persilakan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saat ini akan kami bacakan sejarah diadakannya kebaktian Komisi Wanita GPB Pekalongan. Yang pertama akan dibacakan dalam bahasa Indonesia, dilanjutkan dengan bahasa Mandarin. Sejarah Komisi Wanita GPB Gereja Pemberita Injil Pekalongan. Komisi Wanita dibentuk pertama kali pada tanggal 13 Maret 1986. Dibentuk pertama kali di Gereja GPB Injil Jalan Toba nomor 40 Pekalongan melalui bimbingan Ibu Evangelis Lydia Kams atau Ibu Kamsioni. Kebaktian wanita awalnya diadakan 1 bulan sekali dan dihadiri kurang lebih 11 orang. Waktu terus berlalu. Setelah mengadakan retreat Komisi Wanita pada tanggal 27 sampai 28 Juni 1995 yang dipimpin guru Injil Christine Go, kebaktian wanita diadakan 2 kali sebulan. Hingga pada pertengahan tahun 2006, Komisi Wanita DPB Pekalongan mulai mengadakan kebaktian wanita seminggu sekali pada setiap hari Jumat sampai sekarang ini. Biarlah hanya melalui anugerahnya Tuhan menambahkan senantiasa kaum wanita yang bukan sekedar hadir, tetapi kaum wanita yang sungguh cinta Tuhan dan mengenal Tuhan Yesus dan mampu memberkati bagi keluarganya dan semua orang. Tuhan Yesus memberkati kita. 家长按先到姐妹团体解释，家长按先到蒙神建立，是以公元1980年圣12年后。安秀丽传道为本堂第2任传道，蒙主恩眷，神共乐见发展。以86年3月13日开始第一次姐妹团聚聚会，有11人参加，每月举行1次姐妹团聚聚会，有10人参加。1995年6月27、28两日讲座本南山庄举办第一次退休会，恭请已故幽灵传道为讲员，深灵感动姐妹之灵性，每月举行2次聚会。感谢主恩待，神功继续发展，聚会人数逐渐增加，约有50人参加。2006年1月份开始，每个礼拜都有团体聚会，愿神社福姐妹团体，灵人归主，布道人数增加。领命强劲，更坚强，大更成长，结果是永神一人。阿门。谢谢。Kita akan bersama-sama melihat penyalaan lilin ulang tahun
daripada Komisi Wanita yang ke-38. Biarlah anugerah Tuhan melimpah bagi Komisi Wanita, berarti itu juga anugerah yang melimpah bagi setiap kita yang hadir di tempat ini. Amin. 38 tahun bukan waktu yang sedikit, tapi cukup panjang. Lewat banyak kesulitan, tetapi Komisi Wanita tetap dijaga oleh Tuhan. Dan bila tambah hari, tambah hidup berkenan di hati Tuhan. Mari kita akan mempersilakan pengurus dan juga hamba Tuhan untuk boleh maju ke depan. Kita akan menyalakan lilin ulang tahun. Bisa dan juga untuk contoh-contoh bisa. Anugerahnya limpah. Semua bisa mengelilingi kue ulang tahun. Kita nyanyi bersama-sama saudaraku, anugerahnya limpah. Mari bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, sungguh kami bersyukur untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan, khususnya bagi Komisi Wanita GPMPRI Pekalongan yang pada hari ini berulang tahun di usia yang ke-38. Kami percaya Tuhan yang boleh menuntun, memimpin sampai hari ini. Tuhan yang juga menyertai dalam perjalanan sejarah yang terjadi sampai pada hari ini. Kami bersatu hati berdoa, Tuhan memimpin dan menyertai kiranya untuk membina Dr. Wijil Kini dan juga setiap pengurus Komisi Wanita. Tuhan yang menyertai dan kiranya boleh Tuhan yang memberikan kekuatan, dimampukan untuk boleh bersehati melayani Tuhan. Dan juga boleh menjangkau ibu-ibu, kaum wanita, untuk juga boleh tekun dan setia beribadah kepada Tuhan. Lebih lagi untuk boleh menyenangkan hati Tuhan saja. Kami mendoakan kiranya Tuhan yang memberkati, boleh bertumbuh secara kualitas dan juga boleh bertambah secara kuantitas. Kami menyerahkan di tengah kesulitan tantangan Tuhan yang menyertai. Kami juga mengingat mendoakan untuk setiap wanita, Tuhan yang memimpin juga di dalam setiap apa yang dihadapi. Tuhan yang beserta dengan setiap kaum wanita dalam masalah diri mereka, dalam masalah keluarga, kesehatan, pekerjaan. Kiranya Tuhan juga bercampur tangan di dalam apa yang mereka alami. Terima kasih Tuhan, di dalam momen ulang tahun ini kami juga mengingat mendoakan untuk Departemen Komisi Wanita Sinode GPMPRI. Kami juga mohon kiranya Tuhan menyertai dalam kepengurusan yang nantinya akan dipilih. Tuhan juga boleh sertai untuk boleh melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini seluruh permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Beri tepuk tangan kemuliaan buat kami persilakan semua untuk kembali. Kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Kita berikan semua yang terbaik untuk Tuhan, karena Tuhan Yesus baik buat kita. Tuhan Yesus baik.
Tuhan, kami mengucap syukur Engkau begitu baik di dalam kehidupan setiap kami, dan juga secara khusus untuk Komisi Warga di tempat ini. Engkau terus pelihara sehingga boleh merayakan HUT yang boleh dirayakan hari ini. Terima kasih ya Tuhan, dan kami barusan telah memberikan persembahan, kiranya Engkau pakai persembahan ini boleh dipakai untuk keperluan Komisi Warga di tempat ini. Biarlah Tuhan juga pimpin kehidupan setiap kami tidak hanya mempersembahkan uang kami, materi kami, melainkan juga persembahkan tubuh kami untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Terpujilah Tuhan, demi Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Duduk saudaraku.